Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisyah, mahasiswa hubungan internasional yang sedang menempuh program S1 di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan sedikit analisis saya terkait persoalan lubang bekas olahan pertambangan yang tidak direklamasi kembali oleh pihak-pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab di atasnya. Kasus ini akan saya jabarkan melalui analisis 5W1H berdasarkan data yang telah saya dapatkan melalui situs jaring sosial terpercaya dengan menaruh sedikit opini di dalamnya. Bersumber dari Berita Nasional KBR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Ibu Siti Nurbaya pernah mengatakan bahwa sampai saat ini sudah terdapat sebanyak 1.735 lubang tambang yang tidak diolah kembali sehabis kegiatan pertambangan usai. Dan mencingangkannya, data tersebut merupakan data yang cakupannya hanya di sekitar Kalimantan Timur, belum ke daerah-daerah lain yang kegiatan pertambangannya itu kurang lebih sama aktifnya. Hal ini sudah pasti banyak menimbulkan efek-efek berbahaya yang tentunya tidak bisa disepelekan. Sebab faktanya, lubang-lubang yang tidak diolah kembali dapat menimbulkan genangan-genangan air hujan yang membentuk danau. Nah, danau yang telah terbentuk sebagian besar itu ditinggalkan begitu saja oleh pengelola tanpa pagar ataupun rambu-rambu zona bahaya, sehingga tidak sedikit menelan korban jiwa dari warga yang tinggal di daerah dekat lubang. Dari data yang telah dicatat oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, sejak 2011, genangan tersebut telah memakan korban tewas di beberapa lokasi. Di antaranya ada Samarinda, yang korbannya itu sebanyak 21 orang, Kutai Kartanegara sebanyak 13 orang, Kutai Barat 1 orang, dan Penajam Pasir Utara 1 orang. Sebagian besar di antaranya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Dari angka tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa hal yang dianggap sepele ini merupakan kegiatan pembunuhan terstruktur akibat dari kelalaian pengelola, industri, dan pemerintah. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa demikian, dan dari kasus ini apakah benar-benar mereka pelakunya? Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, di dalamnya telah dijelaskan bahwa setelah melakukan aktivitas pertambangan, memegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melaksanakan reklamasi, di mana dari PP tersebut juga disertakan ketentuan bahwa pengusaha wajib menyusun rencana reklamasi sebelum dan memulai eksplorasi dan produksi, sekaligus menyediakan dana jaminannya, yang mana paling lambat 30 hari setelah kegiatan pertambangan selesai. Mengikuti pasal 50, sanksi yang didapatkan jika tidak sanggup memenuhi peraturan telah ditetapkan, maka sang pelaku usaha akan mendapatkan 3 tahap peringatan. Yang pertama merupakan peringatan tertulis, kedua penghentian sementara kegiatan, dan yang terakhir merupakan pencabutan izin usaha. Meski telah ditetapkannya aturan, banyak bahkan ribuan pengelola tambang tidak turut menaati peraturan telah ada. Pertanyaannya, sanksinya apakah benar-benar dijalankan dengan baik? Setelah dipertanyakan pada pemerintah daerah pun, dapat kita ketahui di berbagai platform media massa, jawabannya itu hanya sekedar gurauan semata, seperti hal tersebut bukanlah persoalan yang serius yang tidak butuh dilakukan adanya proses kelanjutan. Dan rupanya, hal-hal seperti tertelannya korban jiwa oleh penduduk setempat bukanlah satu-satunya dampak dari terbengkalainya lubang bekas olahan pertambangan ini, melainkan ada banyak hal lagi yang cepat atau lambat, sadari atau tidak kita sadari, dapat dirasakan oleh penduduk dunia melalui kerusakan ekosistem. Karena faktanya, pembongkaran lapisan tanah dalam proses penambangan dapat menyebabkan kandungan mineral dalam tanah terbuka, sehingga dampaknya logam-logam berat seperti besi, timbal, seng, dan lain-lainnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar galinya tambang. Jika terus dibiarkan terbuka tanpa ada pengelolaan reklamasi, maka hal tersebut bisa saja menjadi pemicu adanya pemanasan global, atau yang bisa kita kenal sebagai global warming, isu yang masih akan tetap hangat sebab misi dunia untuk mengurangi gas emisi belum tertuntaskan. Akibat yang dirasakan bisa akan jauh lebih serius dari sekedar kerusakan tanah atau udara yang kotor. Beberapa di antaranya bisa meningkatkan permukaan laut secara signifikan yang menyebabkan banjir di daerah-daerah rendah, mencairnya bongkahan es, tanah bawah bagian glasier, dan perubahan dalam pola cuaca termasuk lebih banyak musim kering, gelombang panas, serta badai yang semakin hebat. Hal ini perlahan-lahan sudah cukup dirasakan oleh negara-negara kepulauan yang letaknya di daerah rendah seperti daerah Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dengan begitu, dirasa penting bagi pemerintah maupun pengelola industri bersangkutan untuk menegakkan kembali aturan yang telah disepakati sebagai sebuah pedoman dari negara yang berasaskan hukum ini. Cukup sekian dari saya, Putri Aisyah. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran bagi kita semua sebagai warga Indonesia, warga dunia yang ingin bumi tetap baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.